soal sampah nih. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Di antara tumpukan plastik yang tak kunjung terurai, kami mencari jawaban. Mengapa bumi harus menanggung beban dari kemasan yang tak pernah pergi? Singkong karunia alam di Indonesia. Tersembunyi potensi dalam pati dan kulitnya, menjadi alasan kami memilih topik ini. Agar kekayaan lokal tak sekedar cerita, tapi solusi nyata bagi lingkungan yang resah. Urgensi pun menyeruak, saat jutaan ton sampah plastik menggunung, waktu tak menunggu, bumi semakin sesak, kita butuh perubahan, kita butuh harapan baru. Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa bioplastik dari pati singkong tak hanya ramah lingkungan, tapi juga mampu menjaga kualitas pangan setara plastik konvensional yang selama ini diandalkan. Kami berharap hasil penelitian ini jadi lentera, mendorong masyarakat dan industri beralih dari plastik abadi ke bioplastik yang mudah kembali ke tanah, mengurangi limbah, meningkatkan nilai pertanian, membuka jalan inovasi demi Indonesia yang lebih hijau dan lestari. Apa tuh? Waduh, apa ini? Kak, ini poster tentang apa ya? Boleh tolong jelasin secara singkat? Nah, poster ini itu mengenai bioplastik. Poster ini dibikin karena penggunaan plastik berbahan dasar pati singkong masih belum dikenal luas oleh masyarakat dan jarang dijumpai di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin mulai mengenalkan apa itu plastik dari pati singkong dan apakah penggunaannya dapat menyamai bahkan menggantikan plastik konvensional. Sebagai bentuk pengenalan, kami membuat sebuah poster berdasarkan kaedah isinya yang kami susun dengan judul Analisis Komparatif Bioplastik Berbasis Pati Singkong dan Plastik Konvensional untuk Aplikasi Kemasan Pangan di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya limbah plastik sintesis yang sulit terurai dan menjadi masalah lingkungan serius di negara Indonesia. Melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti pati dari kulit singkong, kami berharap dapat mengembangkan bioplastik yang ramah lingkungan sebagai solusi potensial untuk mengurangi limbah plastik sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan serta perekonomian pertanian lokal. Itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelasin oleh teman aku ya. Nah, untuk tujuan penelitian komparatif bioplastik berbasis pati singkong dan plastik konvensional yaitu satu, untuk membandingkan kinerja bioplastik versus bioplastik konvensional. Yang kedua yaitu untuk menilai sifat fisik, mekanik, dan biodegradabilitas. Tiga, menganalisis efektivitas kemasan dalam menyimpan daun teh kering. Sekian untuk tujuannya. Nah, untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah pendekatan kuantitatif eksperimental untuk menguji karakteristik fisik, mekanik, dan biodegradabilitas bioplastik berbasis pati singkong dibandingkan plastik konvensional. Pengujian dilakukan melalui serangkaian eksperimen laboratorium yang meliputi pengukuran ketebalan, keburaman, penyerapan air, daya tarik, dan elongasi menggunakan alat presisi seperti mikrometer digital, spektrofotometer UV-vis, timbangan digital, serta universe testing machine. Selain itu, biodegradabilitas diuji dengan menanam sampel plastik dalam campuran tanah dan kompos selama 7 hari. Lalu menghitung persentase kehilangan massa untuk menilai tingkat dekomposisi. Lalu untuk menguji aplikasi praktis, penelitian ini juga membandingkan efektivitas bioplastik dan plastik konvensional sebagai kemasan daun teh kering selama 7 hari penyimpanan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati perubahan fisik dan organoleptik produk pangan seperti warna, aroma, dan tekstur serta mendokumentasi kondisi kemasan dan kemungkinan kontaminasi dari mikroba. Data hasil pengujian dianalisis secara statistik untuk menilai performa bioplastik dalam menjaga kualitas produk pangan dan membandingkannya dengan plastik konvensional, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai keunggulan dan keterbatasan bioplastik dari aspek teknis maupun aplikatif. Nah, untuk hasil pengujian fisik dan mekanik, bioplastik berbasis pati singkong meliputi pengukuran pada ketebalan, kekurangan, daya serap air, elongasi, dan daya tarik. Bioplastik Avani dan Telobek yang berbahan dasar pati singkong memiliki ketebalan rata-rata 0,12 mm, sedikit lebih tebal dari plastik konvensional yaitu 0,8 sampai 0,10 mm. Ketebalan ini mempengaruhi kekuatan, fleksibilitas, dan permeabilitas kemasan. Avani tersedia dalam 2 macam ketebalan, disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi kemasan yang berbeda-beda.
Pengujian keburaman menunjukkan bahwa bioplastik ini lebih keruh dibanding plastik konvensional dengan transmutasi sekitar 45% yang membantu melindungi produk dari cahaya dan penurunan kualitas. Namun, tampilan kemasan jadi kurang transparan. Daya serap air atau DSA bioplastik Avani dan Telobac jauh lebih tinggi, mencapai 28,5% berkat kandungan pati yang bersifat hidrofilik. Ini meningkatkan fleksibilitas tetapi juga rentan terhadap kelembapan. Kekuatan tarik bioplastik dan Avani Telobac berkisar antara 0,34 hingga 20,11 MPa, tergantung pada komposisi bahan dan penambahan aditif secara kitosan dan gliserol. Meski kekuatan tarik bioplastik cukup memadai, elongasi yaitu mempunyai kemampuan pemanjangan lebih rendah dibanding plastik konvensional yang dapat mencapai 86%. Ini menunjukkan bahwa bioplastik masih kurang fleksibel. Secara keseluruhan, bioplastik Avani dan Telobac menunjukkan potensi besar sebagai alternatif ramah lingkungan meski masih perlu optimalisasi untuk mendekati performa plastik konvensional dalam hal fleksibilitas dan daya tahan. Nah, selanjutnya kita menuju ke poin kedua, yaitu pengujian biodegradabilitas. Menunjukkan bahwa Avani Cassava Pack dan Telobac mengalami kehilangan massa yang signifikan masing-masing sebesar 35% dan 38,14%. Menandakan proses biodegradasi yang baik oleh mikroorganisme selama pengujian. Sebaliknya, plastik konvensional PE dan PP sebagai kontrol tidak mengalami kehilangan atau 0,00% kehilangannya, menunjukkan sifat non-biodegradable yang sulit terurai secara alami. Perbedaan ini menegaskan bahwa bioplastik berbahan alami memiliki kemampuan biodegradasi jauh lebih baik dibandingkan plastik konvensional. Di mana hasil ini mendukung penggunaan bioplastik sebagai alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran plastik. Selanjutnya yaitu uji aplikasi bioplastik Avani dan Telobac dalam penyimpanan daun teh kering selama 7 hari. Menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan plastik konvensional PE dan PP. Daun teh yang dikemas dengan bioplastik dapat menjaga kualitas aroma, warna, dan tekstur. Sebaliknya, plastik konvensional PE dan PP menyebabkan teh menjadi lembab dan beraroma tengik. Pada pengamatan fisik kemasan, bioplastik menunjukkan degradasi ringan tanpa mengganggu fungsi pelindung, menandakan sifat biodegradatifnya. Sedangkan plastik konvensional tidak mengalami perubahan visual, namun kurang ramah lingkungan. Dengan demikian, bioplastik Avani dan Telobac terbukti lebih efektif dalam menjaga mutu daun teh kering selama penyimpanan dibandingkan plastik konvensional PE dan PP. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bioplastik yang berbasis pati singkong adalah plastik yang ramah lingkungan, Efektif menjaga kualitas pangan, dan yang terakhir memiliki potensi besar sebagai pengganti plastik konvensional di Indonesia. gunakan bioplastik, Selamatkan lingkungan.